Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan rahmat, taufik, serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu dalam perlindungannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kalian yang masih duduk di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, yang mana setelah kalian pada kesempatan yang telah lalu mempelajari perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah yang kedua, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah, yang mana dalam pertemuan ini kita akan mempelajari 2 dari 4 pembinaan Rasulullah, yang mana keempat pembinaan tersebut yaitu pembinaan dalam bidang agama, pembinaan dalam bidang sosial, pembinaan dalam bidang ekonomi, dan pembinaan dalam bidang pertahanan. Kali ini yang pertama kita akan bahas adalah pembinaan masyarakat dalam bidang agama dan sosial. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, langsung saja. Yang pertama, pembinaan dalam bidang agama. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW dalam perjanjian Aqobah menyetujui rencana atau ajakan orang-orang Yashrib atau yang terkenal dengan nama Madinah pada saat ini untuk hijrah ke Madinah, dan beliau pun menyetujuinya. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, Rasulullah menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, dan yang pertama kali beliau laksanakan di Madinah adalah membangun masjid. Beliau berpendapat bahwa landasan utama sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Kemudian beliau membangun masjid, yang mana masjid itu adalah Masjid Nabawi yang sampai sekarang masih sering kita lihat. Sebelumnya Rasulullah SAW sempat membangun masjid juga, yaitu Masjid Quba yang terletak 5 km sebelah tenggara dari kota Madinah. Nah, Masjid Nabawi ini pada awalnya merupakan sebidang tanah, anak-anak. Jadi ketika Rasulullah datang, para kaum Ansor atau orang Madinah asli meminta kepada Rasulullah untuk singgah kepada rumah-rumah mereka. Tetapi sungguh luar biasa, Rasulullah memilih untuk unta. Artinya Rasulullah memilih biar unta saja yang beliau tunggangi yang memilih di mana beliau akan berhenti. Ketika unta yang beliau tunggangi berhenti, ternyata berada di sebuah tanah yang dimiliki oleh Sahal dan Suhail. Nah, dari bidang tanah itulah Rasulullah ingin membelinya, tetapi Sahal dan Suhail berencana mewakafkannya. Namun Rasulullah tidak mau. Tidak, aku akan menjualnya dengan harga 10 dinar, seperti itu. Maka dibelilah tanah itu oleh Rasulullah SAW, dan dari situlah dibangun sebuah masjid. Nah, namun ketika akan dibangun, di atas tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk membongkar kuburan tersebut dan menebang pohon untuk kemudian dibangun sebuah masjid. Nah, itulah bagaimana Masjid Nabawi dibangun pada awalnya. Sekarang kenapa sih harus membuat masjid? Ternyata ada beberapa fungsi yang dijadikan tujuan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, masjid itu dibuat pastinya untuk beribadah, untuk berzikir, dan juga sebagai pusat perencana kegiatan masyarakat. Yang ketiga,
sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Rasulullah SAW. Jadi selain masjid untuk beribadah, masjid juga digunakan sebagai kegiatan masyarakat dan juga untuk belajar pendidikan. Nah, selain itu Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat untuk menampung kaum muhajirin dari Makkah yang kehabisan bekal. Masih ingat ya, apa itu Ansor, apa itu muhajirin? Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah, artinya yang ikut Rasulullah dari Makkah menuju ke Madinah, pindah ke Madinah, disebut muhajirin. Sedangkan orang Ansor adalah penduduk asli dari Madinah. Dikatakan Ansor karena Ansor itu bermakna menolong. Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, itulah fungsi dari masjid yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah. Setelah Masjid Nabawi dibangun selesai, maka beliau bersama para sahabat membangun masjid-masjid yang lainnya. Di antaranya adalah Masjid Jumu'ah, yang mana masjid ini merupakan tempat melaksanakan sholat Jumat pertama kalinya. Kemudian ada juga Masjid Gamamah, yang mana masjid ini merupakan tempat melaksanakan sholat hari raya Id pertama kali. Selain dua masjid tersebut, Rasulullah dan para sahabat juga membangun Masjid Bani Khuraizah, maksud saya Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Nah, itulah anak-anak sekalian bagaimana Rasulullah membina masyarakat Madinah yang tergolong dari kaum muhajirin dan kaum ansor dalam bidang agama, yaitu dengan membangun sebuah masjid yang digunakan untuk pendidikan, beribadah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian pembinaan dalam bidang sosial yang dilaksanakan oleh Rasulullah kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Yang pertama yaitu Rasulullah mencoba untuk mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Kenapa harus dipersatukan? Karena kaum Muhajirin memiliki karakteristik sendiri ya anak-anak. Ansor juga seperti itu. Maka Rasulullah mencoba untuk mempersatukan mereka supaya mereka bisa lebih kompak nantinya. Mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor ini dilakukan Rasulullah SAW di rumah sahabat Anas bin Malik. Terdiri dari 90 orang, yang mana separuh dari kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Tujuan dari mempersatukan ini adalah agar kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta. Yang mana saling mewarisi harta ini berlaku hingga nanti perang Badar. Tujuan yang lainnya adalah untuk menghilangkan fanatisme jahiliyah, dan tidak ada satu yang dibela kecuali hanyalah agama Islam. Mereka bersatu atas nama agama Islam. Tidak ada perbedaan yang menjadi sebuah pembeda bagi mereka. Mereka bersatu dalam satu agama Islam. Selain itu juga untuk menghapus perbedaan keturunan. Warna kulit, hitam, putih semua sama. Dan dari daerah mana, Madinahkah atau dari Makkah, itu sama saja. Seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Keturunan, warna kulit, daerah, harta, dan lain-lain itu bukanlah apa-apa. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaannya, tingkat ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempersatukan kaum Muhajirin, Rasulullah juga membuat sebuah perjanjian supaya kaum Ansor dan Muhajirin selalu tetap bersatu sampai kapanpun. Perjanjian tersebut berisi satu, mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain.
2. Kaum muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama kaum mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf atau baik dan juga adil. Yang ketiga, kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Nomor 4, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Nomor 5, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun di antara mereka sendiri. Selanjutnya, yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Nomor 7, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Nomor 8, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Orang yang lemah di antara mereka berhak mendapatkan perlindungan. Nomor 9, jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan bersamaan hak dan tidak boleh dizalimi ataupun ditelantarkan. Mereka memiliki hak yang sama, entah itu Islam atau non-Islam, dalam masalah selain agama tentunya. Nomor 10, perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus 1. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fisabilillah atau membela agama Allah. Itulah tadi beberapa isi perjanjian yang disepakati secara bersama-sama oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang mana perjanjian itu juga berlaku untuk orang-orang yang akan menyusul di kemudian hari untuk berjihad bersama mereka memperjuangkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, membahas tentang pembinaan dalam bidang ekonomi dan pembinaan dalam bidang pertahanan. Terima kasih banyak anak-anakku. Semangat belajar, tetap jaga kondisinya, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berolahraga dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.